يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah ikhwani fillah azza wa jalla jami'an. Kita dipertemukan oleh Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i yang kita tidak boleh lelah untuk menuntutnya karena memang kita membutuhkan ilmu itu lebih daripada makan dan minum. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kita itu memerlukan ilmu itu lebih dari ta'am wa syarab, lebih dari makan dan minum, karena setiap tarikan nafas kita, setiap saat kita membutuhkan ilmu. Baik, karena waktunya singkat, kita kali ini temanya wali Allah. Jangan dibayangkan kalau wali Allah itu harus kebal, harus bisa nurunin rantai emas dari langit. Jangan yang seperti itu bayangannya. Beda. Yang seperti apa? Nanti sebentar lagi insyaallah ta'ala. Kalau diperkenankan, Anda mau murojaah sedikit tentang pelajaran yang lalu, sekilas saja, bahwasanya kita sampai kepada sempurnanya keimanan seorang muslim kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sempurna apabila dia dipenuhi dengan 5 perkara. Yang pertama waktu itu apa? Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala apa yang dikabarkan. Jadi sempurna dengan itu. Yang kedua adalah ta'atuhu fima amar, mentaati segala sesuatu yang apa yang diperintahkan. Wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi segala sesuatu yang dilarang atau diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus selanjutnya adalah tasyabbuh bihi zahiran wa batinan, menyerupai beliau secara lahir dan batin. Yang kelima adalah as-salatu alaihi inda dzikrih, yakni kita bersolawat kepada beliau ketika disebutkan nama beliau. Itu 5 perkara ini kalau terkumpul pada diri seorang, maka sempurna keimanan dia kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini dibagi menjadi 3 bagian. Waktu itu dibagi menjadi 3 bagian. 5 ini dibagi menjadi 3. Secara singkat, yang 1, 2, dan 3 membenarkan segala sesuatu yang dikabarkan oleh Nabi, mentaati yang segala sesuatu perintahnya, dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang, itu hukumnya wajib. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, wajib, harus diikuti. Yang kedua adalah mustahab. Tapi sebagian para ulama ini mengatakan ini wajib, yaitu as-salatu alaihi idza dzikrihi, bersolawat kepadanya ketika disebutkan namanya. Di sini dicantumkan oleh Syekh Khalid Al-Juhani mustahab. Ini merupakan sebuah kewajiban bagi kita, ketika disebutkan nama beliau kita wajib memberikan salam dan salawat dan salam kepada beliau. Karena Nabi kita mendefinisikan bahwasanya orang yang apabila namaku disebutkan dan tidak mau bersolawat, itulah orang bakhil. Al-bakhilu
idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Al-bakhil itu apabila saya disebutkan di sisinya dan dia tidak mau bersolawat kepadaku. Terus yang keempat, apa tadi? Pembagian yang ketiga. Yang ketiga tadi dibagi menjadi, yang ketiga ini dibagi menjadi wajib dan mustahab. Apa itu? Tasyabbuh bihi zahiran wa batinan. Menyerupai Nabi kita Muhammad SAW dalam dua perkara. Dia bisa menjadi wajib dan dia bisa menjadi mustahab. Boleh. Apa itu yang wajib? Ketika dia itu tasyabbuh kepada Nabi kita dalam rangka untuk menjalankan faraid, kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa, dan seterusnya. Menjalankan kewajiban, kita tasyabbuh dengan Nabi kita, itu wajib. Adapun yang mustahab, contohnya apa? Tasyabbuh dengan beliau, misalnya contohnya makan. Iya tidak? Makan beliau pakai tangan, pakai sendok boleh tidak? Boleh. Dan seterusnya, yang seperti itu. Mungkin bajunya, cara jalannya, dan seterusnya. Ya, seperti itu mustahab. Walaupun kita, alangkah lebih baiknya kita tasyabbuh dengan beliau. Karena memang ada anjuran yang seperti itu. Tapi ini pun tidak mengapa apabila dia tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Ini sekedar murojaah sedikit saja dari yang lalu. Kita masuk ke bab tema hari ini. Yaitu dhabitus tsamin. Dhabit yang ke-8 dari beriman kepada Rasul. Judulnya adalah Karamatul Awliya'i Tsabitatun bi Syartaini. Beliau menyebutkan, Syekh Wahid Abdus Salam Bali di sini membawakan bahwasanya karamah aulia ini ada tapi dengan dua syarat. Ditetapkannya karamah aulia itu ada, ditetapkan ada tapi dengan dua syarat kata beliau. Yang pertama, an la yadda'i an-nubuwah. Yang pertama adalah tidak disebutkan bahwasanya dia itu mengaku sebagai nabi. Orang yang memiliki karomah, yang pertama dia harus tidak boleh mengakui dia sebagai nabi. Kenapa demikian nanti dijelaskan. Yang kedua adalah ayyakuna zahiru salah wa taqwa. Zahirnya dia itu harus terlihat orang yang baik agamanya dan orang yang bertakwa. Itu syaratnya. Jadi kalau syarat yang pertama itu tidak boleh dia mengaku sebagai nabi. Yang kedua, dia adalah orang yang baik agamanya dan orang yang bertakwa. Kalau dia mendapatkan karomah, apa itu karomah? Sebentar lagi insya Allah dijelaskan. Maka itulah dia berhak untuk mendapatkan karomah. Kalau dua syarat tadi terkumpul, maka dia akan mendapatkan karomah yang sebenarnya. Nah, baik. Sekarang karomah atau karomat, bentuk jamak dari karomah. Kalau karomah pakai ta marbuthah itu tunggal, satu saja. Kalau karomat itu karomahnya banyak. Seperti itu dari sisi bahasa. Adapun yang dimaksud di sini karomah adalah amrun khariqul lil 'adah ghairu maqrunin bi da'wan nubuwah. Kejadian luar biasa, khariqun lil 'adah itu kejadian luar biasa, ghairu maqrunin bi da'watin nubuwah, tanpa disertai dengan pengakuan kenabian. Wala huwa muqaddimatun laha, dan bukan juga menjadikan muqaddimah untuk menjadi nabi. Namanya irhas. Irhas itu adalah sebuah muqaddimah daripada wahyu, daripada dia akan menjadi nabi. Itu namanya irhas. Gitu. Tadharu ala yadi 'abdin zahir as-salah wa mas'hubin bi sahih al-i'tiqad wal 'amal as-salih. Dan nyata bagi dia kebaikan dan ketakwaan pada diri dia. Itulah karomah. Karomah itu adalah kejadian luar biasa. Kalau terjemahan bebasnya kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah
kepada salah satu hambanya dikarenakan ketakwaannya. Gitu. Itulah karomah. Karomah, paham ya? Jadi kejadian yang luar biasa. Jadi tanpa kehendak dia. Kalau karomah itu seperti itu, tanpa kehendak si pemiliknya. Tiba-tiba dia misalnya kelempar tapi nggak sakit, mungkin nggak luka, ternyata tanpa ada ritual tertentu. Beda dengan mukjizat. Kalau mukjizat itu kan ada permintaan Nabi kepada Allah untuk ditunjukkan kekuatannya dalam rangka untuk menjelaskan kenabiannya. Misalnya contohnya adalah membelah bulan. Itu mukjizat. Seperti itu. Terus, aulia. Apa itu wali? Wali Allah. Singkat saja, aulia Allahi humul mu'minuna al-atqiya'i fa kullu mu'minin taqiyyin waliyun lillahi. Nah, beliau menjelaskan dengan sangat ringkas apa itu wali Allah. Wali Allah yakni aulia Allahi humul mu'minuna al-atqiya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang bertakwa. Orang-orang mukmin yang bertakwa. Ya ikhwan, kalau disebutkan bertakwa dan disebutkan mukmin, iman, berarti artinya orang beriman itu adalah orang yang dia menjalankan segala perintahnya. Adapun orang bertakwa itu maknanya beda lagi. Orang yang senantiasa menjauhi larangan. Kadang kita menemukan di dalam nas itu satu kalimat saja. Mukmin saja. Kadang disebutkan takwa saja. Kalau dia bersendirian, maka dia mewakili makna yang lain. Tapi kalau disebutkan bersamaan, maknanya beda. Mukmin atau iman berarti dia senantiasa orang yang menjalankan perintahnya. Kalau orang yang bertakwa atau takwa itu berarti senantiasa orang tersebut menjauhi larangannya. Seperti kaidah yang sering kita ulang-ulang, idza ijtama'a iftaraqa. Idza iftaraqa ijtama'a. Jika dia terkumpul, maka dia terpisah, maknanya masing-masing. Dan jika dia itu terpisah, maka maknanya terkumpul. Paham tidak? Kayak fakir dan miskin. Ya. Kalau disebutkan fakir saja berarti masuk kepadanya miskin. Kalau disebutkan miskin saja, fakir nggak disebutkan berarti masuk juga, dan seterusnya. Kalau Islam saja tanpa kata iman, maka dia masuk perkara yang zahir dan perkara yang batin. Kalau disebutkan iman saja, maka begitu juga masuk ke dalam perkara yang zahir dan batin. Kalau dua-duanya disebutkan, maknanya beda. Kalau Islam perkara yang zahir, kalau iman adalah perkara yang batin. Itulah penerapan kaidah tadi, idza ijtama'a iftaraqa, idza iftaraqa ijtama'a. Faham? Seperti itu. Sama dengan al-mu'min dan atqiya. Jadi mereka itu siapa wali Allah itu? Wali Allah itu orang yang bertakwa, mukmin dan bertakwa. Mukmin dan bertakwa. Itulah wali Allah. Fakulu mu'minin taqiyyin waliyun lillah. Dan setiap orang mukmin yang bertakwa, maka itulah yang dinamakan wali Allah. Jadi wali Allah itu nggak perlu syarat yang harus tahan nafas sampai 1 bulan, atau nggak makan sama sekali, atau bisa merem 1 bulan terus kemudian jadi wali, menghilang dari peredaran tiba-tiba muncul jadi wali. Enggak seperti itu. Ya, ini pun juga dijelaskan oleh para ulama kita dari zaman dahulu hingga hari ini. Di surat Al-Anfal ayat 34, kalau tidak salah ingat. Mungkin barangkali ada buka mushaf. Wa ma kanu awliya Allah. In awliya'uhu illal muttaqun. Allah berfirman demikian. Mereka itu bukan, surat Al-Anfal ayat
34. Iya, ketemu. Mereka itu bukan wali Allah. Bahkan wali Allah itu adalah orang yang dia itu bertakwa. Disebutkan Allah seperti itu. Apa kata Imam Tabari mengenai komentar ayat ini? Imam Tabari menjelaskan, orang-orang yang dia itu senantiasa menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan dan menjauhi maksiat. Nah, itu namanya wali Allah. Jadi bukan seperti definisi film kolosal. Yang namanya wali Allah itu dia bisa menghilang, terus udah lama nggak ada, tiba-tiba muncul. Nah, ini kolosal. Zaman dahulu banyak ini film ini. Tahu film kolosal ya? Yang perang-perangan, kebal, terus ngeluarin api dan seterusnya itu. Nah, itu kalau tahun 70, 80, mungkin tahun 90-an masih nemu ya film seperti itu. Nah, sekarang Allah alam nggak ada sepertinya. Itu namanya wali Allah. Di surat Yunus itu lebih jelas lagi. Di surat Yunus ayat 62 sampai 64. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa itu wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina yattaqun alladzina amanu wa kanu yattaqun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, kata Allah. Ingatlah bahwasanya, ketahuilah bahwasanya wali Allah itu tidak ada rasa kekhawatiran padanya dan tidak ada rasa sedih. Nah, syahidnya di ayat setelahnya 63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka itu wali Allah? Alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Di sini contohnya disebutkan dua, iman dan takwa. Nah, ini yang tadi ana maksud, bahwasanya kalau iman dan takwa disebutkan bersamaan, maknanya iman itu orang yang senantiasa dia berpegang teguh dengan perintahnya Allah dan Rasulnya, itu iman. Kalau takwa senantiasa orang yang menjauhi apa yang dilarang. Iman dan takwa, iman dan takwa. Kadang-kadang disebutkan sendirian iman saja atau takwa saja, ittaqillah. Misalnya begitu, bertakwalah kepada Allah. Faham ya? Baik. Nah, tadi disebutkan ikhwan, tadi disebutkan alla yad'in nubuwah. Ya, sebelum ke sana ikhwan, namanya menegaskan kembali yang namanya wali Allah itu tidak harus dia itu memiliki sebuah keajaiban, tidak harus. Adapun itu kita meyakini bahwasanya karomah itu ada. Itu adalah akidah ahlus sunnah. Tapi kepada siapakah karomah itu ditetapkan oleh Allah, itu kehendak Allah. Itu yang perlu dicatat. Bahwasanya akidah ahlus sunnah itu merupakan keyakinan yang meyakini karomah itu ada. Tetapi dipilih oleh Allah dan ditentukan oleh Allah kepada salah satu di antara sekian banyak hamba-hambanya yang diinginkan oleh Allah. Dan definisinya langsung didefinisikan oleh Allah. Namanya wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa. Namun ikhwan fillah, di sana ada beberapa golongan. Kalau kita lihat orang yang menghadapi karomah ini, tentang karomah para wali Allah ini terbagi menjadi 3 golongan. Orang yang menghadapi karomah para wali ini menjadi 3 golongan.
Golongan yang pertama, dia mengingkari karomah. Siapa dia? Mu'tazilah, Jahmiyah, dan sebagian kaum Asy'ariyah. Mu'tazilah, Jahmiyah, dan sebagian kaum Al-Asy'ariyah. Itu orang yang mengingkari karomah. Yang kedua golongannya adalah orang yang mereka itu terlalu hulu atau berlebihan, melampaui batas tentang karomah. Sampai mereka mengatakan segala sesuatu yang luar biasa itu dikatakan karomah. Terlepas dia orang bertakwa atau tidak. Ini yang kedua. Mereka selalu mengakui bahwasanya yang namanya perkara yang luar biasa pasti itulah wali Allah dan memiliki karomah. Siapa mereka? Siapa? Kira-kira? Sufi. Sumpah pikiran. Sufi. Thariqah Sufiyah. Mereka senantiasa begitu. Kalau setiap kali mereka tidak lihat ini orang yang bertakwa, taat kepada Allah atau tidak, senantiasa menghindarkan diri dari sesuatu yang dilarang atau tidak. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia menetapkan karomah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah nabinya. Nah, itu dia. Jadi Ahlus Sunnah itu menetapkan ada karomah. Iya betul ada karomah. Sampai kita dikatakan ente itu nggak mengakui adanya karomah. Mengakui karomah wali Allah. Usaid bin Hudair pun juga mendapatkan karomah ketika membaca Al-Quran. Maryam pun juga mendapatkan karomah ketika ditanya oleh Zakaria, ini makanan dari mana? Itu dari sisi Allah, kata Maryam. Datang sendiri. Disebabkan karena apa? Karena kesolehan, ketakwaan, dan keimanan. Apakah tandanya harus ada sesuatu yang luar biasa seperti itu? Allah tidak menyebutkan. Tetapi disebutkan wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kita pun juga bisa jadi wali Allah. Tidak harus bisa terbang. Tidak harus demikian. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah itu pun juga mengkritik seperti itu. Jika engkau melihat orang yang bisa terbang di atas samudra dan namun mereka melampaui batas-batas hudud, batas-batas aturan Allah, ketahuilah mereka itu adalah orang mustadraj, orang yang ditangguhkan. Dan al-bid'i, kata beliau, orang yang senantiasa melakukan bid'ah. Ini kata siapa? Al-Imam Syafi'i. Jadi istilah bid'ah, ya mohon maaf ini kawan-kawan sekalian, kita tidak perlu alergi dengan kalimat tersebut. Karena Al-Imam Syafi'i pun juga mengungkapkan demikian. Terus siapa? Nabi kita Muhammad SAW pun juga mengungkapkan demikian. Kenapa kita harus senantiasa tertuduh? Oh, itu berarti menuduh saya loh. Kalau memang terasa tertuduh, jangan melakukan bid'ah, selesai. Gitu. Seperti itu. Jadi kita mengakui adanya karomah. Tapi karomah itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini sholat enggak, duduk nongkrong saja, ashabul ukhdud, minum khamr. Oh, itu orang itu tuh minum khamr. Itu sebenarnya bukan khamr, kalau sudah masuk mulutnya itu udah jadi air. Wallah, ana pernah dengar sendiri, ikhwah, bukan khayalan. Dari pemahaman mereka. Oh gitu, iya. Kalau sudah masuk mulut dia jadi air. Gitu. Ikhwan, para sahabat itu ikhwan,
itu mbahnya aulia, bosnya wali Allah, pembesarnya wali Allah. Ketika menemukan ayat larangan khamr, apa yang terjadi? Dibuang semua dibuang sampai banjir arak. Itu wali Allah. Kenapa nggak seperti mereka yang mengatakan minum aja sampai mulut saya berubah jadi air, orang kita wali Allah? Kenapa nggak berpikir seperti itu? Man huwa a'lamu minhu dinan? Siapa yang orang paling paham tentang agama daripada mereka? Ini terkadang ya ente nggak sampai makomnya, la ilaha illallah. Ada lagi ente nggak sampai makomnya katanya. Ini para sahabat semua imannya, masya Allah, luar biasa. Nanti dijelaskan tentang pembelaan terhadap para sahabat. Babnya persis setelah ini nanti, insya Allah taala. Itu wali Allah, luar biasa. Wali Allah masih sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ditusuk sama siapa? Abu Qasab. Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' al-Majusi ditusuk. Iya tidak? Umar radhiyallahu taala anhu arda ditusuk paginya, kemudian sorenya kalau tidak salah ingat hadisnya, itu didatangin oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kemudian diingatkan, sudah datang waktunya sholat. Oh iya, sholat. Betul, Anda sholat. Ini wali Allah. Gak sekedar wali Allah, khulafa ar-rasyidun. Pemimpinnya orang-orang mukmin, orang-orang yang diberikan petunjuk, masih sholat, Mas. Wali Allah gak sholat, nongkrong di pinggir jalan, bengong lagi. Bengong, wallahi, bengong dikatakan wali Allah. Ngomong gak jelas, Quran gak pernah dibaca. Oh itu kalau baca itu dalam hati katanya. Haula wala quwata. Ini sunnahnya orang-orang yang malas. Sunnahnya orang-orang yang malas mencari dalil supaya dia enggak ibadah. Nah gitu. Nabi kita masih sholat. Umar bin Khattab ketika ditusuk pun masih sholat. Sorenya pun sholat, didatengin Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu warḍah. Di mana kita enggak sholat? Menamakan diri kita wali Allah? Ada. Baik. Nah, baik, tadi disebutkan alla yad'i an-nubuwah, tidak mengakui dirinya sebagai nabi. Kenapa demikian? Tadi syarat yang pertama tidak mendeklarasikan diri bahwasanya diri dia adalah seorang nabi. Syaratnya demikian yang pertama. Sebabnya apa? Hada syaratul awwal li husulil karamah. Inilah syarat pertama untuk mendapatkan karamah. Tidak menyebutkan dirinya atau tidak mengakui dirinya sebagai nabi. Kenapa? Maknanya alla yad'i sahibuha annahu nabiyyun li'anna man idda'a an-nubuwwata sara mukadziban bil Qur'anil Karim was sunnati nabawiyyah li'annahuma akhbara anna an-nabiyya huwa akhirul anbiya'i war rusul. Ini dia jawabannya. Kenapa kita tidak boleh ya orang yang mendapatkan karamah menyatakan diri, oh saya nabi? Enggak boleh. Pertama, karena kalau dia mengatakan demikian, dia itu mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran. Kenapa mendustakan Al-Quran? Dari sisi mananya? Al-Quran mengatakan Nabi kita adalah khatamun nabiyyin. Iya tidak? Terus dia mengatakan masih ada Nabi, saya. Ini buktinya, saya bisa terbang. Nah itu dia. Tadi kan disampaikan, yang namanya wali Allah, karamatul aulia, orang yang memiliki karamah yaitu wali Allah, itu adalah orang mukmin dan bertakwa. Kalau dia mengatakan sebagai nabi, apakah termasuk orang mukmin dan bertakwa? Gitu. Itu korelasinya. Kan karamah itu diberikan kepada orang-orang yang terlihat memang dia itu orang yang bertakwa. Maka diberikan oleh Allah karamah. Seperti itu. Maka kalau dia mengaku sebagai nabi, tentu itu namanya bukan wali Allah. Kan gitu ya? Bukan wali Allah. Wali Allah adalah orang-orang yang
bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun di surat Yunus ayat 63 tadi. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau mereka nggak dengar omongannya Nabi, nggak dengar apa yang difirmankan Allah, berarti bukan iman, bukan bertakwa. Kan gitu. Nah, inilah sisi pertamanya. Sisi kedua, karena Allah dan Rasulnya mengkhabarkan bahwasanya Nabi kita adalah Nabi terakhir. Yang pertama tadi adalah karena dia akan mendustakan Al-Quran. Yang kedua adalah karena Allah dan Rasulnya mengkhabarkan bahwasanya Nabi kita adalah Nabi terakhir. Makanya kalau dia memenuhi syarat ini baru beranjak ke syarat yang kedua. Kalau dua-duanya syarat, salah satunya nggak terpenuhi, berarti khalas. Intahal amr, perkaranya selesai, bukan wali Allah. Kan gitu. Paham sampai sini? Makanya beliau menyematkan ada dua syarat. Yang kedua adalah ayyakuna zahiruhu shalah wat taqwa. Yang terlihat oleh manusia, dia itu adalah yang kedua syaratnya, terlihat yang kedua syaratnya, terlihat oleh manusia dia itu adalah orang yang baik agamanya dan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Ala inna awliya, yang tadi seperti di surat Yunus ayat 63. Baik. Selanjutnya beliau membawakan al-farqu bainal mu'jizah wal karamah. Perbedaan antara mukjizat dengan karamah. Perbedaan antara mukjizat dengan karamah. Wal mu'jizatu takunu makrunatun bid'awan nubuwah. Nah, ini dia bedanya yang tadi. Kalau mukjizat itu disertai pengakuan, deklarasi bahwasanya dia adalah seorang nabi, maka bukan karamah, jadinya mukjizat. Bi khilafil karamah fa inna sahibaha la yad'i nubuwah. Berbeda dengan karamah. Kalau karamah itu tidak mendeklarasikan diri, mengakui dirinya sebagai nabi atau membawa kenabian. Wa innama hasalat lahu al-karamatu bi ittiba'in nabi wal istiqamati ala syar'ihi. Nah, ini dia yang dikatakan yang syarat pertama tadi. Karamah itu dihasilkan dari mengikuti nabi dan mengikuti syariatnya. Kalau dia mengaku sebagai nabi, bagaimana cara dia mengikuti syariatnya? Orang dia sendiri juga nabi, pasti membuat syariat baru. Iya tidak? Nah, itu dia syarat yang pertama tadi, nyambung ke sini. Jadi syaratnya menjadi wali Allah yang nantinya akan diberikan karamah yang ngikutin nabi. Kalau nggak ngikutin nabi, bukan wali Allah. Fal mu'jizatu lin nabi wal karamatu lil wali wa jima'uhuma al amru al khariqu lil 'adah. Nah, taib. Kedua-duanya yang satu-satunya adalah mukjizat, itu untuk nabi. Adapun karamah itu untuk wali Allah. Yang artinya mukjizat ini disertai dengan pengakuan dia adalah seorang nabi. Kalau karamah dia tidak disertai dengan pengakuan nabi. Tapi di dalam perkara mukjizat dan karamah terkumpul padanya satu perkara. Apa itu? Al-khariqu lil 'adah. Kejadian yang luar biasa. Mukjizat terdapat kejadian yang luar biasa. Karamah pun juga terjadi kejadian yang luar biasa. Itulah wali Allah. Adapun sebenarnya istilah mukjizat dan karamah ini tidak dikenal. Tapi di dalam nas-nas syar'i itu cuma ditunjukkan saja. Secara nas tidak ada. Dijelaskan di sini bahwasanya wa min hadza yatabayyanu anna itlaq al-mu'jizah ala khawariq al-anbiya wal karamatu ala khawariq al-awliya. Ma'ana yani istilahiyan laisa mawjudaini fil kitab was sunnah. Dua istilah mukjizat dan karamah tidak terdapat di dalam
Alkitab dan sunnah, nggak ada. Wa innama istalaha alaihi ulama'u fima ba'd. Tapi yang memberikan istilah ini, istilah mukjizat dan karamah ini adalah ulama yang datang setelahnya. Dari mana? Wa in kana fi madlulihi ma yarji'ani ila ma taqarrara fi nususi minal haq. Tapi terdapat di dalam Alkitab dan Sunnah itu hanya memberikan petunjuk, sinyal adanya tentang mukjizat dan karamah. Demikian penjelasan beliau. Ini terdapat di dalam kitab Ushulul Iman. Nah, hukumul iman bil karamah. Bagaimana kita menghukumi, kita beriman dengan karamah itu seperti apa? Al-imanu bil karamatil awliya aslun min usulil iman. Nah, ini dia yang tadi di awal-awal kita jelaskan. Beriman kepada karamah itu merupakan aslun min usuli al-iman. Pondasi di antara salah satu pondasi-pondasi keimanan. Kenapa demikian? Karena yang menyampaikan Allah. Karena yang menyampaikan Allah. Jallat alaihi nususul kitab wa sunnah wa yajibu 'alal muslim i'tiqad as-sihhati dzalika wa annahu haqqun. Wa illa fatakdzibu bidzalika aw inkaru syai' minhu raddun lin nusus. Jadi kita intinya diwajibkan untuk berkeyakinan seperti itu. Kenapa? Karena sudah ada sinyalir dari Allah dan Rasulnya tentang karamah tersebut. Seperti ceritanya Maryam. Ada makanan di sisinya, ditanya oleh Zakaria. Iya tidak? Ini makanan dari siapa? Ya, apakah ini punyamu? Bukan, ini min indillah, kata Maryam. Iya tidak? Maryam binti Imran. Seperti itu. Jadi memang ada nasnya, tapi istilah tentang karamah dan mukjizat itu diadakan oleh para ulama, disebut oleh ulama dengan istilahnya setelah datangnya, setelahnya. Seperti itu. Secara letterlex tidak terdapat seperti itu. Baik, Masya Allah, pembahasan tentang karamah ternyata singkat sekali. Karena ikhwan, ada jalan-jalan yang ditempuh oleh sebagian manusia, bahwasanya mereka mendapatkan sesuatu kejadian yang luar biasa, tapi bukan dengan cara keimanan dan ketakwaan. Dengan cara apa? Tariqatu syaitaniyah. Dengan jalan-jalannya para syaitan. Dia akan mendapatkan kejadian luar biasa. Dengan caranya apa? Mungkin menghinakan Al-Quran. Mungkin dia akan bertapa dengan cara-cara khusus yang tidak pernah diajarkan dalam nas syar'i, tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dulu di kampung ana banyak, ada puasa putih, puasa ngerawat, puasa namanya ngebleng, dan lain-lain. Di kampung ana banyak. Dulu ana sempat ditawarkan, wallahi sempat ditawarkan. Bisa begini, bisa begitu. Memang betul. Bisa menghancurkan batu, betul. Dengan tangannya, betul. Memang ada. Bisa membakar pohon, cuma disentuh, bisa. Tapi caranya bagaimana? Dan dulu ana nggak paham nih yang seperti itu, bahwasanya ini adalah jalan-jalan dari para syaitan. Nggak ngerti ya? Ya alhamdulillah masih Allah lindungi. Cuman sempat nyepil dikit ilmunya, cuman nggak sampai khatam. Akhirnya Allah melindungi anak untuk kabur dari hal tersebut, pindah kota. Ya, singkat cerita demikian. Memang ada, ternyata memang ada kejadian luar biasa. Memang begitu. Mereka melakukan puasa ngebleng. Tahu ngebleng? Dia nggak akan keluar rumah, nggak kena matahari dan seterusnya, nggak kena cahaya. Kalau kena cahaya puasanya batal. Betul, memang seperti itu. Puasa mutih, nggak boleh makan sayur, nggak boleh makan ini. Pokoknya air putih sama nasi putih, selesai. Nanti setelah itu kamu jadi orang hebat, memiliki kelebihan. Khariqul lil adah, kalau bahasa syariatnya begitu. Khariqul lil adah itu kejadian luar biasa.
Kalau wali Allah secara definisi syariat tadi adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang soleh. Kan gitu. Nah, itu definisi yang ringkas, yang mudah difahami wali Allah itu kayak apa. Maka ketika kita mendapatkan seperti itu, kita lihat dia taat enggak sama Allah dan Rasulnya. Kalau dia taat benar berarti wali Allah. Kalau tidak, lihat jalan dia untuk mendapatkan khariqul lil adah, kejadian luar biasa itu caranya bagaimana? Gitu. Itu berarti cara-cara syaitaniyah. Kalau dia 3 hari 3 malam ngebleng, nggak boleh kena matahari, kaifat tariqatus shalah? Bagaimana caranya dia sholat? Gimana caranya nggak sholat? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Gimana caranya bertakwa kalau nggak sholat? Nggak makan. Makan ini itu mubah. Tapi menjadi wajib ketika dia tidak bisa ibadah kepada Allah. Nah itu dia. Kapan dia menjadi wajib? Ketika dia tidak bisa beribadah kepada Allah. Wajib lagi ketika itu untuk menyelamatkan nyawa. Makanya ad-darurah tubihul mahdurah, yang sering antum dengar, boleh memakan sesuatu yang dilarang ketika dia terancamnya nyawanya. Bukan sampai bukan, cuman cukup mengganjal perutnya saja. Mengganjal sampai 3 hari, Ustaz. Enggak, cukup mengganjal saja, tegak, sudah selesai. Ad-darurah tubihul mahdurah. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Gitu. Nah itu banyak cara-cara syaitaniyah untuk mengeluarkan seseorang kekuatan yang di luar kebiasaan manusia. Tapi caranya bukan beriman dan bertakwa, melainkan dengan cara-cara syaitaniyah. Terus ad-dhabit at-tahsi. Dhabit yang ke-9, huququs sahabati salasah. Nah, kita masuk ke sini sedikit. Kita sudah selesai tentang karomah dan wali Allah. Karomah itu memang ada. Karomah ada. Tapi bukan dengan dipamer-pamerkan. Oh, saya bisa menurunkan rantai emas dari langit langsung. Nah, seperti itu tidak. Ini kalau kamu cium kuburnya fulan bin fulan, akan menjadi seperti ini dan seperti ini. Nah, ini lagi booming. Lagi booming. Lihat kan? Ini kalimatnya cuma satu, ikhwan. Perkataan ulama itu bukan dalil. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Terus kapan perkataan ulama itu bisa menjadi dalil? Kapan kira-kira? Ketika dia menjadi ijma'. Ulama semua sepakat di dalam sebuah perkara. Ulama sepakat di dalam sebuah perkara itu wajib, misalnya demikian. Misalnya contohnya sholat. Seluruh sepakat ulama, ijma' seluruh ulama, sholat itu wajib. Barang siapa yang mengingkari kewajibannya maka dia kufur. Misalnya demikian. Ini perkataan ulama tidak? Perkataan. Tapi ketika menjadi ijma' dia jadi dalil. Tapi kalau perkataan ulama saja itu bukan dalil. Paham bedanya? Nanti nanya ketika pas diajarkan usul fikih. Ini ada perkataan seperti ini ada. Al-Quran, was-sunnah, ijma' dan qiyas. Sampai kita itu dituduh ente itu enggak kenal ijma' dan qiyas ya. Haula wala quwata illa billah. Ini banyak bertebaran orang-orang awam walhal mereka itu menuduh kita enggak kenal ijma' dan qiyas. Belajar bertahun-tahun dituduh enggak kenal ijma' dan qiyas. La haula wala quwata illa billah. Baik. Ini ana sedikit menyampaikan karena memang lagi booming. Seperti itu. Supaya kita enggak termakan syubhat. Karena syubhatnya retorikanya banyak sekali. Retorika semata. Oh iya. Oh Masya Allah, cara nanggepinnya santai. Kalau udah santai berarti benar. Enggak santai, tidak santai. Itu bukan barometer benar
atau tidak benar kawan? Enggak demikian. Yang benar itu tetap dia berdasarkan Alkitab dan Sunnah atau tidak. Kalau iya berarti betul. Berarti kamu enggak menghargai ulama. Nah ini lagi booming juga padahal udah beberapa tahun. Anak kenal perkataan ini disanggah oleh Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab sifat salat nabinya. Itu di awal tahun 2000 Anda baca. Berarti Anda ini tidak kalau kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, berarti Anda itu mengesampingkan ulama. Ini sudah disanggah dari beberapa tahun yang lalu. Berapa tahun kira-kira? Puluhan tahun yang lalu, 26 tahun yang lalu Anda sudah membaca di kitab sifat salat nabinya Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi ini bukan yang hal baru. Bukan hal baru ikhwan. Cuman didaur ulang supaya kelihatan ilmiah. Oh iya ya benar ya. Gitu. Ya, kalau ngaji tahu insya Allah paham. Bahkan perkataan Nabi kita Muhammad SAW pun tidak boleh dibenturkan dengan orang yang paling baik setelah beliau. Iya tidak? Siapa orang paling baik setelah beliau? Abu Bakar dan Umar. Gak boleh dibenturkan kepada mereka. Apalagi dibenturkan kepada orang yang levelnya di bawah mereka. Kata ahli usul min babil aula, lebih gak boleh lagi. Gitu. Taib. Dhabit yang ke-9, beliau membawakan tentang sahabat. Huququs sahabat salasah. Hak-haknya sahabat itu ada 3. Ini dhabit yang selanjutnya. Kalau tadi dhabit yang ke-8 itu tentang karomatul auliya. Karomah auliya. Ini untuk membedakan antara karomah wali dan karomahnya mukjizatnya Nabi. Karena ini adalah masuk bab iman kepada Rasul. Maksudnya bagaimana cara membedakannya? Ya seperti tadi, tanpa ada pengikraran diri, mendeklarasikan diri sebagai Nabi. Kalau mendeklarasikan diri jadi Nabi, maka dia bukan wali Allah. Kenapa? Harusnya dia ngikutin Nabi, dia bikin acara sendiri. Bahasa gampangnya begitu. Jadi gak jadi wali Allah. Gitu. Yang ke-9 adalah huququs sahabat salasatun. Hak-haknya sahabat itu ada 3. Yang pertama, i'tiqadu fadlihim. Kita meyakini keutamaan mereka. Keutamaan mereka kita harus meyakini. Mereka siapa? Para sahabat. Yang kedua adalah mahabbatuhum wa muwalatuhum. Mencintai mereka dan loyal kepada mereka. Mencintai mereka dan loyal kepada mereka. Yang ketiga, al-kaffu amma syajara bainahum. Yang beliau bawakan Syekh Wahid Abdul Salam Bali rahimahullah ta'ala membawakan yang ketiga adalah kita diam terhadap apa yang mereka perselisihkan. Diam. Kepada mereka. Mereka siapa? Sahabat. Nanti ada penjelasannya. Wa annahu mujtahidun. Bahwasanya mereka itu adalah mujtahid. Yaduruna bainal ajr wal ajrain. Ganjarannya seputar 2 perkara. Kalau enggak 1 pahala ya 2. Makanya ketika ada permasalahan di antara mereka, cukup kita diam. Kalaupun mereka salah, itu ganjarannya 1. Yaduru bainal ajr awil ajraini, kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Hafizallahu ta'ala. Pahalanya kalau mereka salah 1. Ini sebenarnya berdasarkan sebuah hadis yang mulia. Nanti dijelaskan insyaallah ta'ala. Sudah masuk adzan itu belum? Dikit lagi. Baik. Nah, kita ulang sedikit. Di sini membicarakan tentang sahabat. Siapa sahabat? Siapa sahabat? Sahabat adalah gitu. Orang yang bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus beriman kepadanya, terus satu lagi. Ada 3. Kalau nggak ada 3 ini pincang nanti. Bertemu Rasulullah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus wa mata ala dzalik.
mati dalam keadaan iman, bukan kufur. Nah, iya tidak bertemu. Dia harus bertemu. Itu namanya sahabat. Kalau nggak bertemu, bukan sahabat. Contohnya siapa? Najasyi, Uwais. Termasuk Najasyi. Terus apa lagi tadi? Bertemu. Setelah itu beriman kepadanya. Kalau bertemu nggak beriman, bukan sahabat. Abu Jahal ketemu, perang malahan. Abu Lahab ketemu, dan sederetan paman-pamannya pun ketemu, tapi jarang yang beriman, kecuali sedikit di antara mereka. Terus wamat ala dzalik. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Nukhbatul Fikr. Sudah masuk? Baik, kita break dulu sampai sini. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan sedikit. Hak-haknya sahabat. Kenapa dengan sahabat? Karena mereka itu adalah pucuk pimpinan daripada umat. Mereka itu adalah cahaya bagi umat. Suri tauladan bagi umat. Kenapa demikian? Karena mereka adalah murid-muridnya Nabi. Tahu bagaimana cara mengaplikasikan hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau mengatakan i'tiqadu fadlihim, meyakini keutamaan mereka. Meyakini keutamaan mereka. Mereka memiliki keutamaan. Iya, mereka memiliki keutamaan. Yajibu i'tiqadu fadli sahabati radhiyallahu taala anhum ala ghairihim. Harus memiliki keyakinan bahwasanya mereka memiliki keutamaan dibanding yang lain. Keyakinan bahwasanya mereka memiliki keutamaan dibanding yang lain. Wa annahum afdhalun nasi ba'dal anbiya. Mereka adalah orang yang paling afdal, paling utama setelah para nabi, Li'anna Allah Ta'ala asna alaihim wa radiya anhum, karena Allah itu sudah redha dan memuji mereka. Wa'addahumul jannah, dan menjamin mereka dengan apa? Surga. Kalau Allah sudah redha, apa urusannya sama orang yang menghina mereka? Kenapa kok harus seperti itu? Kita sampai meninggikan, mengagungkan mereka. Jawabannya satu, karena merekalah yang membawa agama sampai kepada kita. Karena merekalah yang sampai membawa agama sampai kepada kita. Syekh Khalid Al-Juhani membawakan dalil surat At-Taubah yang sering kita dengar. Keutamaan mereka, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Di sini ayat ini singkatnya menceritakan tentang menyampaikan keutamaan sahabat orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan siapa? Muhajirin dan Ansor. Muhajirin adalah orang-orang dari Mekah hijrah ke Madinah. Sedangkan orang Ansor adalah orang penduduk asli Madinah. Dia itu dan orang-orang yang mengikuti dia, mereka radhiyallahu taala anhum, itu akan dipersiapkan apa? A'adda lahum jannat, dipersiapkan surga. Tapi di sini diberikan penjelasan oleh Allah, walladzina tabauhum bi ihsanin, dengan baik, mengikuti mereka dengan baik. Baik menurut siapa? Nah, kan gitu. Nah, itu kan baik menurut ulama ente. Kalau ulama aneh beda lagi kan gitu. Ini juga syubhat, ikhwan. Baik itu bukan menurut ente, bukan menurut aneh. Bukan. Baik itu apa seperti yang disampaikan Fudail bin Iyad radhiyallahu taala rahimahullah taala rahmatan wasi'ah.
bahwasanya apa-apa yang dia sesuai dengan sunnah nabinya, itulah yang benar. Siapa yang ngomong tadi? Al-Imam Fudail bin Iyad ketika menafsirkan surat Al-Mulk di ayat yang kedua. Dengan baik, amalan yang baik. Amalan yang seperti apa? Amalan yang sesuai dengan sunnah. Kalau nggak sesuai dengan sunnah, berarti bukan amalan yang baik. Kata beliau, Imam Fudail bin Iyad ini adalah salah satu guru daripada guru Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, mengatakan amalan yang baik itu harus sesuai dengan sunnah, yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah. Ini definisi siapa? Al-Imam Fudail bin Iyad. Nanti dirujuk di surat Al-Mulk di ayat yang kedua. Ini dibuka tafsirnya. Apa kata beliau nanti di sana tentang ayat tersebut, menjelaskan tentang baiknya sebuah amalan. Baik. Terus terdapat di dalam surat Al-Fatah ayat 18. Al-Fatah ayat 18, pujian terhadap para sahabat. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asbatahum fathan qariba. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah sungguh telah ridha terhadap orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang mana? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ketika mereka itu berbaiat kepada Anda wahai Muhammad di bawah pohon. Ini baiat apa? Baiatur Ridwan di Hudaybiyah. Allah redha kepada mereka. Manusia enggak redha. Kafir katanya para sahabat. Allah redha. Siapa yang mau dipilih? Al-Hijr ayat 9. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Apa hubungannya? Quran katanya dirubah. Quran katanya dirubah. Ini dirubah sama sahabat supaya nama sahabat baik maka dimasukkan ini. Mungkin begitu. Kan gitu. Ternyata Allah yang menjaganya. Kalau memang kalau memang Quran itu hanya untuk menampilkan yang baik-baik saja, ikhwan. Pernah tahu abasa wa tawalla? Ya. Tentang apa itu? Teguran kepada siapa? Kepada Nabi kita. Kalau memang baik-baik saja, isinya baik-baik, ngapain? Teguran Allah kepada hambanya pakai ditampilkan. Harusnya nggak usah ditampilkan kalau emang itu bikinan Nabi kita Muhammad SAW. Iya tidak? Oh, yang ditegur saya, masa saya cantumkan? Nggak usah dicantumkan. Kan gitu ya. Nanti saya kelihatan kurang nih. Kan gitu. Tapi lihat. Jujurnya Nabi kita Muhammad SAW. Ditegur Allah saja dicantumkan. Apalagi tentang pujian-pujian terhadap para sahabat. Orang jelas ditegur aja disampaikan kok. Masa yang pujian seperti ini nggak disampaikan? Kan gitu. Harusnya udah ditutup aja. Ntar kalau saya ditegur terus ketahuan sama umatku, abasa wa tawalla. Lah ini ditegur. Nanti, nah kan gitu ya. Ini menunjukkan kejujuran Nabi kita Muhammad SAW dan kemuliaan Al-Quran. Nah gitu. Allah telah ridha kepada mereka, yakni id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Allah itu tahu apa yang ada di hati mereka. Ridha lagi. Nah itu dia. Wa qad asna 'alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ahadits katsirah. Para sahabat memiliki keutamaan. Salah satunya pujian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah waktunya masuk belum? Belum? Sudah? Dan kita cukupkan sampai sini. Sini ada pujian Nabi kita Muhammad SAW yang sangat bagus sekali. Nanti kita sampaikan insyaallah ta'ala dengan izin Allah di pertemuan yang selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.